Halo, bertemu lagi dengan saya, Retno Putri Fitria, pada kelas analisis kebijakan publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya berjudul Sel Tidore tahun 2022, Kota Warisan Dunia sebagai Strategi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur. Sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi, dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Martani Husin dan Prof. Paulus Wirotomo sebagai dosen tamu. Kota Tidore Kepulauan memiliki luas wilayah 1.550,37 km persegi, menjadikan kota terluas ketiga di Indonesia. Tidore memiliki 12 pulau yang membentang dari utara hingga selatan, dengan jumlah penduduk 149 ribu jiwa. Tidore anugerah Tuhan di Maluku Utara, kekayaan yang melimpah ruah hingga jalur perlintasan rempah dunia. Adat budaya, bernafas Kesultanan Agung melukiskan kejayaan yang tak akan pernah luntur. Tidore, kota warisan dunia yang masih terjaga, sajikan keindahan menerba cita. Sebagai negara maritim, Indonesia sebagai salah satu target wisata bahari masyarakat internasional. SEL merupakan acara maritim berskala internasional yang diprakarsai oleh Asosiasi SEL Wisata Indonesia. Dilaksanakan pertama kali tahun 2019. Kegiatan ini semakin berkembang, mana misi awal hanya sebatas perlombaan perahu layar yang hanya diikuti oleh 2 kapal layar yang terdaftar sebagai peserta dan beberapa kapal layar lainnya yang turut serta memeriahkan acara tersebut. Seiring berjalannya waktu, SEL tidak hanya sebatas perlombaan kapal layar, melainkan menjadi kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai strategi mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak popularitas daerah yang memiliki potensi wilayah yang beragam, menambah pemasukan bagi penduduk sekitar, dan mengembangkan sektor pariwisata. Kegiatan SEL dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia maupun dunia. Kota Tidore Kepulauan merupakan negeri yang kaya akan sejarah, mulai dari kehidupan masyarakat setempat, kekayaan sumber daya alam, sampai keelokan setiap penjuru negerinya. Kota ini berkembang dalam balutan sejarah Kesultanan Tidore. Kota Tidore memiliki kelebihan sumber daya alam. Kota ini cukup subur untuk tanaman kelapa, cengkeh, pala, kopo, dan coklat, sehingga kota ini dikenal sebagai kota kaya penghasil rempah-rempah sampai ke negeri Eropa. Tidore merupakan salah satu pusat imperium rempah-rempah yang ditemukan oleh tim ekspedisi Magellan pada abad ke-16 dan berkembang menjadi salah satu jalur rempah dunia. Kota Tidore Kepulauan saat ini menjadi anggota organisasi jaringan global Kota Magellan. Untuk mengingatkan kembali kepada dunia akan kekayaan alam yang dimiliki Tidore, maka pemerintah pusat memilih Tidore sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan SEL Indonesia. Lokasi pusat pelaksanaan SEL Tidore berada di Pulau Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan. Pelaksanaan SEL Tidore sebagai strategi yang dilakukan pemerintah untuk mempromosikan wilayah Tidore yang memiliki potensi bahari yang berdaya saing internasional. Pelaksanaan SEL Tidore direncanakan akan dimeriahkan kehadiran beberapa kapal asal Spanyol dan Portugal yang berlayar bertempatan dengan perjalanan keliling dunia untuk mengenakan ekspedisi Magellan 500 tahun lalu. Pada acara puncak direncanakan wisatawan dari 100 negara akan datang ke Kota Tidore Kepulauan. Hal ini merupakan bentuk dukungan dalam pembangunan ekonomi Maluku Utara, khususnya Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, sebagai strategi dalam upaya percepatan ekonomi di Provinsi Maluku Utara, sehingga dapat memberikan dampak positif terutama dalam penegasan Maluku Utara sebagai kawasan rempah dunia dan penguatan sarana promosi Maluku Utara sebagai kawasan maritim dunia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambahkan, Tidore merupakan kerajaan tua. Daerah Tidore memiliki hubungan dagangan erat dengan Sumatera, Kesultanan Aceh, Deli, Banten, Cirebon, Kudus, hingga Pontianak. Sebab Maluku Utara adalah salah satu jalur rempah. Penduduk Tidore pun dikenal gigih dalam hal mengembangkan rempah-rempah. Menteri Perdagangan berharap kegiatan SEL Tidore tahun 2022 yang dihelat dengan tema Tidore Kota Warisan Dunia Perekat Bangsa-Bangsa mampu mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa daerah ini merupakan pusat kegiatan ekonomi yang penting agar seluruh masyarakat Indonesia tahu bahkan dunia ada Tidore di Maluku Utara. Masyarakat Tidore berharap dengan adanya SEL Tidore 2022 dapat membawa perubahan untuk Kota Tidore dalam berbagai aspek.
Hasil wawancara salah satu warga Tidore didapatkan pada artikel tribunternate.com bahwa Yunus mengatakan sel Tidore merupakan event yang bertaraf internasional, maka sudah tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Selain dari sektor wisata, ia juga berharap perhelatan sel juga dapat berdampak positif bagi perekonomian warga kota Tidore. Yunus juga mengatakan bahwa perhelatan sel Tidore dapat dirasakan oleh warga kota Tidore, tidak hanya di aspek perekonomian saja, namun juga pada infrastrukturnya, sehingga harapan kota Tidore bisa lebih maju lagi. Pelaksanaan sel Tidore jika dilihat dengan teori pembangunan sosietal. Yang pertama, struktur. Terdapat pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Maluku Utara dan pemerintah daerah kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya pemerintah pusat yang terdiri dari Menko Marves, Mendagri, Menteri Perdagangan, Menparekraf, Menteri Perikanan dan Kelautan, TNI AL, Menpora, BUMN, dan Asosiasi Sel Wisata Indonesia. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi nomor 28 tahun 2020, acara ini diketuai oleh Menteri Perdagangan. Selanjutnya, kultur. Sejarah mencatat Tidore telah terkenal sejak zaman kolonial karena rempah-rempahnya, yaitu cengkeh dan pala. Kekayaan rempah-rempah yang berlimpah membuat banyak orang dari belahan dunia untuk berkunjung bahkan melakukan aksi monopoli dan penjajahan. Pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol berlayar datang ke Tidore untuk mencari rempah-rempah dan memonopoli perdagangan serta menguasai negeri kepulauan tersebut. Di masa lampau, Tidore lekat dengan Kesultanan Tidore, yang kekuasaannya membentang mulai dari Papua sampai ke Serang, sehingga timbullah pertempuran antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Maluku untuk melawan bangsa kolonial yang akan memonopoli dan menguasai daerah tersebut. Setelah terjadi kemenangan, Sultan Nuku sebagai raja pada saat itu memberikan nama-nama pulau yang dikuasai memakai nama suku, dengan tujuan agar tetap lestari dan tidak diambil oleh bangsa lain. Keberadaan dan cikal bakal Tidore tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Tidore di masa lampau. Kejadian penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa dahulu terkait perdagangan rempah-rempah menjadikan hal ini sebagai sebuah sejarah bagi Tidore, sehingga budaya berdagang dan bertani untuk menghasilkan rempah-rempah telah melekat pada masyarakat Tidore dan tetap berlangsung hingga sekarang. Selain itu, sebagai daerah kepulauan di mana sebagai besar wilayah Tidore terdiri atas laut, masyarakat cenderung berlayar dan bernelayan sehingga kaya akan produksi perikanan. Dengan sejarah yang ada, pemerintah berencana akan menjadikan Tidore sebagai jalur rempah dunia. Hal ini bukan hanya soal perdagangan rempah semata, tetapi juga pertukaran budaya. Menteri Butristek, Bapak Nadiem Makarim mengatakan harapan dari jalur rempah ini dapat menghidupkan kembali pertukaran dan pergaulan budaya seperti yang terjadi pada masa lampau. Program jalur rempah sendiri merupakan upaya untuk menegaskan kembali kedaulatan Indonesia yang terbangun oleh ragam budaya yang dipersatukan melalui kehangatan rempah-rempah. Selanjutnya proses. Kementerian Perdagangan bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat koordinasi persiapan peluncuran sel Tidore di kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 22 Maret 2021. Awalnya puncak sel Tidore akan dilaksanakan pada 20-26 September tahun 2021. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan ini diundur menjadi tahun 2022. Rangkaian sel Tidore secara resmi diluncurkan pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Ditandai dengan pemukulan tifa oleh sejumlah menteri dan Panglima TNI beserta Wali Kota Tidore dan Gubernur Maluku Utara. Selanjutnya, sel Tidore dilihat dari teori Frio. Yang pertama, value, di mana menjadikan Maluku Utara sebagai jalur rempah dunia sehingga menjadi strategi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur. Yang kedua ada rare, sejarah yang dimiliki Tidore akan rempah-rempah yang melimpah menjadikan Tidore terpilih sebagai daerah penyelenggara kegiatan sel Indonesia tahun 2022. Kemudian yang ketiga ada imitabilitas, di mana daerah maritim yang dimiliki Tidore pada kegiatan ini sebagai jalur pelayaran internasional sehingga memperkenalkan kekayaan laut yang dimiliki kota Tidore Kepulauan. Dan yang keempat ada organisasi. Terdapat 32 kementerian serta lembaga dibantu sejumlah BUMN dan pelaku usaha serta jajaran lainnya dalam membantu untuk mewujudkan suksesnya acara sel Tidore tahun 2022. Selanjutnya ada 10 tipe inovasi menurut teori Doblin, di mana pada kegiatan sel Tidore, kegiatan ini masuk ke dalam profit model, yaitu pada kegiatan ini pemerintah mengenalkan wajah Tidore ke dunia dengan sejarah yang dimiliki kota Tidore Kepulauan.
Dari pelaksanaan ini, pemerintah khususnya pemerintah Tidore mendapatkan manfaat dari segi ekonomi di mana dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang, pada sel Tidore secara tidak langsung menambah perekonomian kota Tidore Kepulauan. Selain itu, dengan mengembangkan potensi yang dimiliki Tidore dapat menyumbangkan jumlah devisa bagi negara. Kemudian termasuk pada model jaringan atau network. Keterlibatan para pihak pada penyelenggaraan sel Tidore membangun koneksi antara pemerintah Tidore dengan pihak lain dalam mendorong peningkatan kerjasama para pihak dalam rangka pembangunan pariwisata daerah, pemajuan kebudayaan, serta pengembangan sektor industri dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan rakyat. Dengan adanya jaringan atau network yang dibangun, Tidore menjadi pintu masuk untuk meningkatkan upaya menghadapi tantangan kontemporer sebagai ketahanan pangan, perubahan iklim, pengentas kemiskinan, kesetaraan, dan berbagai tantangan lainnya. Kemudian yang ketiga termasuk dalam model struktur. Struktur berfokus pada pengorganisasian aset yang dimiliki daerah untuk menciptakan nilai yang unggul. Dalam hal ini, pemerintah daerah Tidore memanajemen potensi sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di like and subscribe.